the pace when I'm running. Halo, halo. Selamat malam. Malam terdengar? Dengar sangat jelas. Dirimu lebih Jelas ya. Wah, hari kameranya saya muka semua ya. ini. Semi lebih putih malam ini daripada saya. Halo Desti, Gitu ada ya? Desti. Oh gitu ya. Ya kalau gitu lampunya saya ganti kuning ya. Kenapa? Lampunya saya ganti kuning nanti. Oh, saya punya lampunya kuning memang. Oh gitu ya. Iya. Hai Oke, Desti, oke. ada Destiny tuh. Wave dulu ke Desti. Wow, ada Oh enggak, udah superhero hilang dia. kita ya. Udah hilang dia. Tinggal Sudah kita hilang ya. berdua. Nah, Bentar ya. iya. Kameramu kemana-mana, Sam? Sebentar, aku lagi setting dulu. Oh iya. Udah ada yang join beberapa orang. Iya, senang sekali malam hari ini. Selamat malam semuanya yang udah joinan IG Live. Malam hari ini saya Ilen sedang ada di Balikpapan bersama. Saya Semi di Jakarta. Wow, Kalimantan Timur sampai dengan DKI Jakarta. Iya, malam ini kita mau ngobrol ya Sam ya. Ngobrol apa kita, Bu? Iya, kita ngobrolin sesuatu yang penting banget, apalagi seperti sekarang Ya. ini. Tadi siang saya juga ditanya-tanyain teman-teman gitu ya, nanyain tentang kalau sekarang sakit itu kayaknya riskan dan serem gitu. Oh, kenapa? Ya kan, zaman pandemi begini yang dikhawatirkan kan bukan cuma sakit. Apa, Bu? Karena kalau sakit kan rawat inap. Nah, itu kan serem juga di rumah sakit, banyak yang sakit dan berbahaya sekarang penyakitnya ya. Semi putus-putus, udah beres? Sinyalnya kurang bagus ya kita ya. Oh, udah bagus ini, udah bagus. Udah bagus ya. Oke, Soalnya di lanjut. putus-putus. Oke, ya gimana? Iya, jadi kita kan nggak bisa milih nih kalau pada waktu sakitnya yang ringan aja atau sakit yang berat. Kan kalau mau sih Betul. nggak perlu sakit gitu. Tapi kalaupun sakit kita kan nggak bisa milih, Sam. Mau yang berat atau yang ringan. Panuan aja atau diare aja terus langsung sembuh gitu maunya. Iya. Memang kalau kita bicara sakit, sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Gitu. Kalau kita bicara sehat aja, kita hidup ini banyak kekhawatiran ya, terutama bicara soal ekonomi ya, Bu. Gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dampak sakit seperti itu. Iya. Maunya terus sehat, kita berdoa semuanya selalu sehat. Juga yang nonton pada malam hari ini di IG Live ini, kita maunya semuanya sehat. Tetapi kalau pada waktu jatuh sakit yang dikhawatirkan kan bukan cuma sakitnya, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika selesai sakit di meja kasir, nah itu serem tuh, Sam. Pernah tahu nggak? Iya. Kamu pernah inap nggak sih? Ya, kalau kita bicara kasir rumah sakit ya, itu memang mengerikan ya daripada kasir shopping ya. Gitu ya. Kalau kasir ya kan, kalau kasir shopping kan kita sudah memilih hal yang memang kita mau bayar ya. Dan itu menyenangkan ya. Nah, tapi kalau bicara tentang kasir rumah sakit itu sesuatu yang kita mau tidak bisa pilih gitu. Oh, yang ini mau, ini nah kan nggak bisa ya. Gitu ya. Semuanya harus sesuai kondisi yang dibutuhkan. Jelas nggak? Putus-putus, Sam. Udah jelas. Aku Udah. putus-putus ya. Aku coba ganti ini ya. Ya di tempatmu yang putus-putus, karena di tempatku Iya. baik-baik saja. Coba. Oke, sekarang di rumah sakit itu menyeramkan. Kenapa? Karena ketika check-in kita tidak bisa memilih kapan ya. Kalau terjadi ya terpaksa harus check-in gitu di rumah sakit.
Beda dengan hotel, check-in bisa kapan saja, bahkan check-out bisa kapan saja. Dan kita sudah tahu perkiraan angkanya kalau di hotel. Nah, kalau di rumah sakit, check-in tidak bisa kita menolak, check-out-nya pun kita tidak bisa suka-suka. Kalau dokter kita pulang, otomatis kita harus tetap di rumah sakit. Betul ya, Sam ya? Betul sekali, Bu. Yang paling mengerikan kalau sakitnya itu bukan sakit yang kayak tadi tuh, cuma diare, dehidrasi sedikit gitu ya. Kalau sakitnya itu yang parah, sakitnya itu yang kanker, yang serangan jantung, atau yang gagal ginjal, aduh, saya ngeri banget. Saya punya nasabah yang beberapa tahun lalu, masih umur 30 lebih ya, itu tiba-tiba dia perutnya membesar dan dia drop. Dia dibawa ke rumah sakit, terus dokter di rumah sakit suruh periksa semua dan dinyatakan gagal ginjal. Dan dibilang bahwa jantungnya membengkak. Itu mengerikan banget. Karena dia baik-baik saja biasanya gitu loh. Oh ya? Dan itu akhirnya dia dibawa ke luar negeri, berobat di sana, habisnya luar biasa, miliaran ya. Tetapi yang mengerikan adalah bukan cuma tagihan rumah sakitnya yang sampai ratusan juta bahkan miliaran, tetapi yang menakutkan adalah setelah itu dia tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Ya, jadi gini Bu, jadi kalau kita bicara pengalaman kita di industri ya, dalam pengertian kita bicara perencanaan keuangan, mungkin kita udah hampir 10 tahun bahkan lebih. Nah, jadi yang menjadi problem itu mereka itu kebanyakan nih berpikir bahwa kalau bicara sakit tidak usah pusing. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki yang namanya asuransi kesehatan. Ya, sedangkan asuransi kesehatan itu sekarang itu memang jauh lebih baik ya perubahannya ya. Bagaimana dulu kalau bicara asuransi kesehatan itu bicara kita bayar dulu ya. Kita bayar dulu, nanti sistemnya reimburse ya. Kita klaim segala macam, tentunya berubah pergeserannya. Yaitu apa? Menjadi lebih nggak usah khawatir karena ada yang namanya kartu kesehatan ya. Kalau dulu kan kita harus ngutang dulu, talangin dulu, pinjam perusahaan dulu ya. Kalau sekarang sudah pakai kartu kesehatan, jadi kalau ada kartu kesehatan merasa hidup lebih tenang gitu ya. Nah itu perubahan dari asuransi kesehatan. Nah akan tetapi ya Bu, tanpa menyadari mereka kadang-kala lupa tentang yang namanya perubahan. Ya, masyarakat kita tuh lupa, merasa diri sudah punya, ya sudah gitu ya. Nah, tanpa mereka tahu bahwa sekarang itu kartu kesehatan pun berubah, Bu, ya. Kartu kesehatan pun berubah dari manfaat yang lama menjadi manfaat yang baru. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang hari ini nonton live kita ya, nah boleh tuh coba diperhatikan lagi ya, profil kartu kesehatannya seperti apa, ya, kekuatan kemampuannya seperti apa, karena memang sudah banyak perubahan. Nah, tapi Bu Ilen, nggak cukup sampai di situ ternyata. Ya, orang ini sekarang malah berpikir, nggak pusing lah, apalagi kondisi COVID, pandemi seperti ini. Kenapa? Mungkin yang merasa punya kartu kesehatan, mereka percaya diri sekali, mereka akan di-cover segala macam. Nah, tapi lupa nih ya, bahwa ada satu yang namanya kondisi yang mau tidak mau kita nggak bisa pilih, yang tadi kita bicara ya, bahwa adalah kalau sampai kita bicara, kita nggak mau tentunya ya, tentunya saya berharap seluruh tim kita, nasabah kita pun juga semuanya sehat gitu ya, keluarganya juga sehat ya. Tapi apa daya Bu, kalau sampai satu kondisi ya yang membuat tidak bisa bekerja lagi ya, tidak bisa ibarat kata mencari income lagi. Nah ini yang menjadi masalah gitu, yang menjadi masalah karena asuransi kesehatan jadi seolah-olah nggak ada artinya Bu. Itu asuransi kesehatan seolah-olah nggak nggak ada artinya. Nah inilah yang mungkin kita sama-sama perlu nih menginfokan kira-kira solusi apa sih Bu yang harus disiapkan buat teman-teman semua. Jangan sampai merasa terlena dengan kekuatan kartu kesehatan yang sekedar mengcover biaya rumah sakit Bu. Gitu. Iya, kondisi di mana seseorang itu sudah tidak mampu lagi menghasilkan atau bekerja untuk memberikan penghasilan, itu adalah kondisi di mana kita tidak berdaya lagi, tidak bisa punya penghasilan. Yang mengerikan adalah pada saat kondisi itu terjadi, kita sebut dengan kondisi kritis, penghasilan tidak ada,
biaya hidup tetap harus jalan. Bahkan hutang-hutang tetap harus dibayar itu, Sam. Nah, kalau berarti kalau udah terjadi seperti teman-teman lebih serem mana nih? Kondisi ya, kritis diri atau keuangannya yang jadi kritis atau kantong kita Ya. yang ya kira-kira Bu, kalau sampai kondisi itu terjadi ya, apakah yang punya hutang itu ke kita ikhlas nggak ya kira-kira Bu ya untuk nggak dibayar ya? ya nggak mungkin lah, apalagi kalau angkanya gede, Sam. Bahkan Gitu untuk ya. orang berpulang ke alam baka pun utang itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Jangan pernah mengira bahwa ketika seseorang tiada lagi di dunia ini maka hutangnya dihapuskan. Kok enak? Oh, Wah, bisa-bisa orang-orang pada berarti utang miliaran, triliunan, terus bunuh diri, selesai gitu kan, utangnya lunas. Boleh nggak seperti itu? Kan nggak bisa, Sam. nggak bisa ya. Wah, berarti kalau istri pun juga harus hati-hati ya, berarti ya. Oh iya, Pak. Yang jelas ketika seseorang masih ada, dia mungkin punya hutang, yang satu namanya hutang jangka pendek, terus yang satunya namanya hutang jangka panjang. Tapi kalau yang berhutang itu sudah tiada, maka hutangnya ganti nama menjadi hutang jatuh tempo. Iya. Hutang pun bisa diwariskan ya Bu ya. Oh iya, jadi kalau misalnya kita punya aset diwariskan kepada ahli waris kita, misalnya anak, maka hutang pun harus ikut. Itu ikutannya udah nggak bisa. Aku mau asetnya aja, utangnya jangan. Nggak bisa, bos. Itu Ya. barat kuku dengan jarinya itu udah jadi satu paket, tidak bisa dilepas. Ya berarti memang bahwa kita sebagai perencanaan keuangan ini Bu ya, jelas harus memberikan informasi ke seluruh teman-teman juga yang hadir di acara ini, dan juga tentunya keluarga dan relasi nasabah yang kita punya ya Bu ya. Jadi bahwa bagaimanapun ya, perencanaan keuangan yang tepat itu menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari yang namanya proteksi Bu ya. Kalau kita bicara ya proteksi, nah tinggal bicara proteksinya seperti apa. Tadi kan ya kalau kita bicara sakit ya, sakit mah nggak usah pusing dengan biaya rumah sakit. Kenapa? Karena semua sudah di cover. Apalagi sekarang hampir dibilang seluruh perusahaan asuransi sudah upgrade produk kesehatan mereka mengenai tentang kamar rumah sakit ya, dengan limit manfaat kesehatannya. Mereka mungkin sudah upgrade yang cukup lah ya kalau kita bicara ya, bahkan cover sampai luar negeri, bahkan seluruh dunia. Nah, tetapi ada hal loh Bu, ternyata yang memang kartu kesehatan itu nggak punya pengaruh apapun gitu, nggak punya kekuatan apapun ketika resiko itu terjadi gitu. Nah, contoh nih, Bu Ilen kan berkeluarga ya, ada anak seperti itu ya. Nah, anak juga masih kuliah. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira nih kartu kesehatannya bisa nggak dipinjam anak bawa ke administrasi ke kampusnya gitu, untuk bayar SKS-nya, untuk bayar semesternya, gimana Bu? Bisa nggak tuh? Padahal kartunya sudah miliaran loh. Ya nggak bisa toh, Sam. Bagaimanapun semuanya harus dengan tunai ya. Bahkan bayar cicilan mobil, cicilan rumah, semuanya harus dengan tunai. Karena itu makanya kita butuh yang namanya proteksi kondisi kritis, supaya ketika kita tidak bisa punya penghasilan, kita punya sejumlah uang yang diberikan kepada kita untuk bisa digunakan menjadi pengganti penghasilan yang hilang. Oke, ya jadi memang ya, Kartu kesehatan nggak bisa ya. Jadi kalau kita lagi kehabisan stok makanan bulanan, kita bawa ke Carrefour, ke apa gitu, kartunya nggak bisa Bu ya. nggak laku, Sam, nggak laku. Nggak laku ya. Nah, jadi memang kita harus sadar ya bahwa ketika terjadi satu resiko, memang kita sudah memiliki yang namanya kartu kesehatan ya. Kartu kesehatan itu fungsinya apa? Ya misalnya contoh untuk bayar biaya kamar rumah sakit ya, terus biaya obat-obat rumah sakit ya, biaya untuk kalau ada tindakan operasi, jasa dokter ya, semua di cover dengan maksimal ya, termasuk dari produk-produk dari perusahaan kita juga sama. Nah, tetapi yang tidak bisa dijangkau oleh kartu kesehatan adalah ya tadi ya,
Contoh, cicilan rumah, ya. Kalau cicilan rumah sudah harus auto debit ke rekening, nah ini jadi problem. Apakah bisa? Nggak bisa. Kedua adalah apa? Ya kalau yang masih punya cicilan mobil, ya seperti itu. Nah ini sudah pasti tidak bisa auto debit ke kartu kesehatan, sudah pasti tidak bisa. Ada lagi yang namanya pendidikan anak, ya anak kita tetap bersekolah, ya. Nah ini bayangkan ya, nah seperti itu. Dan ditambah yang paling sederhana adalah apa? Biaya hidup. Ya biaya hidup untuk makan, tagihan listrik, air, ya semua itu tidak bisa di-cover oleh kartu kesehatan meskipun kartu kesehatan kita sudah miliaran. Ya jadi mungkin para nasabah dan juga teman-teman yang hadir di acara hari ini mesti diperhatikan bahwa fungsinya itu berbeda. Ya, nah kenapa penting memiliki yang namanya program santunan sakit kritis ya? Nah karena akan memberikan sejumlah dana untuk keluarga mengelola, ya untuk bayar apa? Ya untuk biaya hidup. Nah untuk cicilan kendaraan, KPR rumah misalnya katakan, dan ya hutang-hutang yang lainnya lagi, bicara kartu kredit dan lain-lain ya. Nah itu seperti itu ya, gitu. Ada orang bilang, lah aku kan nggak punya hutang, ngapain pusingin hutang, dia bilang. Ayo gimana dong? Nah makanya bersyukurlah orang-orang, iya. Nggak ada utang yang jatuh tempo katanya. Terus gimana tuh saya? Betul. Ya berarti happy dong, nggak ada yang jatuh tempo. Nah tetapi yang jadi masalah adalah setiap hari kalau kata dulu nih orang tua kita ya, melek mata aja udah keluar uang ya hidup kita ini ya. Buka pintu pagi hari aja udah uang gitu ya. Nah jadi kebutuhan inilah yang kita butuhkan. Nah misalnya contoh, anggap semua sudah terpenuhi Bu, ya. Nah tapi paling ingat ya bahwa apa? Ketika terjadi resiko sakit kritis, pulang ke rumah pun butuh yang namanya proses pemulihan. Ya. Nah pemulihan inilah yang kadangkala uang yang dibutuhkan pun juga tidak sedikit. Ya tiba-tiba nih contoh misalnya ya, banyak sekali teman-teman yang di bisnis jaringan pun yang berbisnis suplemen dan lain-lain ya, tiba-tiba datang menghampiri, oh pemulihan pakai ini bagus. Nah secara otomatis kan kita juga mau cepat sembuh ya. Nah mau cepat sembuh, cepat pulih. Nah akhirnya siapa yang bayar itu semua? Gitu ya, siapa yang bayar itu semua? Nah hari ini kondisi pandemi ya membuat banyak masyarakat kita kesulitan untuk berobat di luar negeri, ya kesulitan untuk berobat di luar negeri. Tapi bayangkan kalau kita tidak mengalami pandemi seperti ini dan dokter mengutus kita untuk ke Singapura, ya mengutus kita untuk paling dekat lah misalnya Malaysia, ya. Nah pertanyaannya apakah kartu kesehatan bisa ke Traveloka auto debit untuk beli tiket? Kan nggak bisa, ya. Nggak bisa, kita mau beli hotel di sana nggak bisa. Nah, hal-hal itu dibutuhkan cash flow yang kuat, Bu Ilen. Nah, oleh karena itu ya, banyak orang melupakan tentang santunan yang harus ada ketika kondisi kritis itu terjadi kepada orang tersebut. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita mengalami sebuah kondisi kritis, sebenarnya itu banyak banget hidden cost atau biaya tersembunyi yang sendiri tidak memprediksikannya, yaitu jatuh tempo semua hutang yang pertama, yang kedua biaya hidup yang terus berjalan, yang ketiga tentu saja biaya perawatan. Karena orang yang terkena kondisi kritis biasanya butuh 5-8 tahun, bahkan 10 tahun kalau dia mau pulih, kalau dia mau sembuh ya. Jadi ada biaya yang sangat besar yang harus tetap tersedia ketika seseorang kena kondisi kritis. Dan itu perawatan selama 5, 8, sampai 10 tahun itu meskipun ujung-ujungnya belum tentu sembuh, tetap pasangan kita, keluarga kita yang di rumah tidak bisa menolak dengan mengatakan, "Wah, sayang, kan sakitnya kanker. Kalau udah kanker, itu kan udah pasti pergi selamanya, nggak ada obatnya. Ya udah, nggak usah berobat, di rumah aja." Apakah bisa pasangan kita mengatakan demikian? Pasti mereka berjuang untuk bisa menemukan cara, apapun caranya, bagaimanapun juga supaya kita bisa sembuh dengan cara berobat. Berobatnya harus tahu bahwa berobat kondisi kritis berbeda dengan berobat penyakit biasa.
Yang pertama harus tepat waktu. Kenapa? Karena telat sedikit lewat. Bener gak Sam ya? Dan yang Betul. harus tepat di tangan yang tepat. Tepat waktu dan di tangan yang tepat. Kenapa? Harus dokter yang memang bisa diandalkan. Sedangkan dokter yang bisa diandalkan dan ketepatan waktu itu berbicara semuanya tentang uang. Kalau kita nggak bijak menangani dan bijak mengelolanya, percayalah akan sulit bagi pasangan kita maupun orang rumah kita ketika seorang pemberi nafkah terkena kondisi kritis. Tidak ada seorang pun mau bermimpi buruk. Tidak ada seorang pun yang mau kena kondisi kritis. Tapi percayalah, semuanya pasti akan menyesal kalau tidak menyiapkannya sejak dini. Karena kondisi kritis terjadi tiba-tiba, tidak ada WA, tidak ada email, tidak ada miss call, tidak bisa menolak. Dan kita tidak tahu. Ya, betul. Kita tidak pernah tahu siapa yang duluan, siapa yang kena, siapa yang istilahnya kena giliran gitu ya. Dan itu kalau terjadi, kita harus waspada. Sejak dini, sebelum terjadi. Oke, Sam? Ya, betul sekali, Bu. Jadi memang mungkin saya rasa juga teman-teman ya pernah mendengar ya, atau bahkan ya tentunya kita nggak harapkan ya apabila ada keluarga dan lain-lain punya pengalaman yang memang melihat betul, benar-benar melihat dengan kepala sendiri atau mengalami sendiri bahwa yang namanya aset itu menjadi jaminan ya, yang dimana bekerja puluhan tahun ya, membangun, menabung, mengumpulkan deposito, akhirnya ya sekedar hanya habis dalam waktu 1-2 minggu bahkan hitungan hari gitu. Nah karena apa? Karena apa? Tidak mempersiapkan dengan baik gitu, seperti itu. Nah tapi Bu, banyak kendala begini ya, kalau kita bicara ya bahwa kondisi kritis ini kan sungguh rumit Bu. Ya sungguh rumit dalam pengertian apakah iya kalau saya beli kondisi ini kan bisa aja nih tiba-tiba oh ini bukan termasuk ya, oh ini belum termasuk. Nah akhirnya apa ya, nasabahnya sudah kena tapi manfaatnya tidak keluar gitu, manfaatnya tidak, dan merasa dia bayar kayak begini-gini kan percuma. Toh tetangga saya misalnya rugi ya kan, seperti itu ya. Nah itu banyak ya. Baru beberapa hari yang lalu menerima WA sekolah saya yang mengatakan hal itu. Dia bilang, aku barusan tutup polis anak-anakku. Kenapa? Aku bilang kok ditutup? Rugilah, udah bayar bertahun-tahun. Dia bilang gitu. Saldonya cuma sedikit. Dia bilang, wah saya kaget, asli Sam, kaget banget. Kenapa? Karena menurut saya seharusnya dia bisa wise. Halo, saya bilang hari gini kamu mengharapkan keuntungan dari polis asuransi. Alamak, polis asuransi itu kan tuh berjaga-jaga. Menurutmu Sam, gimana kalau kita itu polis asuransi berharap untung? Untung itu berarti kan ada uang yang dia dapatkan dalam jumlah besar. Berarti dia berharap menghadapi resiko. Astaga, saya tuh baca sampai astaga, saya bilang, kok bisa kamu berharap tidak rugi di asuransi? Sedangkan kamu tahu bahwa asuransi itu sistemnya bayar. Yang namanya bayar, uangnya hilang. Gak bisa untung. Kalau mau untung di investasi atau di perdagangan. Betul ya, Sam? Ya, betul, Wila. Jadi, jadi memang gitu kondisi yang dialami masyarakat kita ya, tidak lepas juga dari peran tenaga pemasaran yang menghampiri mereka, Wilen. Ya, jadi banyak sekali ya nasabah-nasabah atau masyarakat kita yang menerima informasi yang memang tujuannya itu tidak sesuai dengan fungsinya, Bu. Misalnya contoh katakan, oh beli asuransi ini nggak usah pusing, kalau nggak klaim nanti uangnya bisa bertumbuh, seperti itu. Seolah-olah ya sesederhana itu ya, karena kita juga tidak bisa menyalahkan nasabah 100% gitu, karena banyak sekali ya bukan mis-selling ya, tetapi lebih kepada pengetahuan dari si tenaga pemasar ketika memasarkan produk tidak sampai dengan utuh kepada si nasabahnya sendiri. Jadi mereka contoh katakan, mereka beli produk misalnya unit link ya, yang banyak yang kita terjadi ya, tujuannya adalah untuk sekolahkan anak ya, tujuannya untuk sekolahkan anak,
Tetapi di dalam polisnya ada yang namanya asuransi jiwa, ya, ada yang namanya kondisi cacat tetap total, kartu kesehatan, ya, belum lagi kalau manfaat-manfaat lainnya, segudang manfaatnya. Sehingga apa? Ya, balik lagi ketika anaknya mau kuliah atau berharap masuk sekolah, dananya itu tidak sesuai gitu. Nah, makanya teman-teman yang mungkin hari ini menonton ya atau yang hari ini hadir, boleh ya hubungi lagi ya orang-orang yang menurut kalian percaya, diskusikan tentang isi polis yang kalian sudah ambil. Ya, apabila sudah diskusi dengan baik ke perencanaan keuangan yang tepat, ya mungkin akan muncul solusi-solusi baru, Bu. Ya, karena apa? Karena mungkin dulu kita belinya mungkin karena teman ya, karena keluarga, ya karena hubungan yang nggak enak lah kita beli. Sehingga apa? Kita tidak terlalu perhatikan isi dari polis yang ada seperti itu. Nah, tetapi balik lagi ya bahwa kembali asuransi itu bukan bicara untuk untung, ya. Asuransi itu bicara untuk membantu. Ya, kalau saya menganggap program asuransi itu tujuannya adalah untuk membantu. Kalau tadi kita umpamakan, ya kita umpamakan, saya ini parkir mobil itu pakai alarm yang canggihnya luar biasa, kuncinya mantap punya lah, gembok kalau bisa banyak gitu ya. Tapi saya merasa saya udah buang duit begitu banyak, ternyata mobil saya tuh tidak hilang gitu ya. Ya mobil saya tidak hilang. Bahkan saya beli ini ya, alat pemadam kebakaran ya. Saya beli karena teman saya presentasi bahwa setiap rumah kalian harus punya yang namanya alat pemadam kebakaran. Dikasih tahu, oh ini dari Jepang lah, dari apa, tapi mereknya bagus. Nah, sudah berjalan 10 tahun. Dia merasa saya ditipu teman saya ini. Kenapa? Percuma saya beli itu. Ya percuma, ya nggak pernah kebakaran. Ya percuma nggak pernah kebakaran. Nah, tetapi Willen, karena hari ini saya bisa katakan bahwa semakin banyak terjadinya di lapangan jual beli antara produk asuransi, akhirnya kita pun berbenah diri, Bu. Ya, kita berbenah diri. Jangan sampai yang namanya mis-selling itu juga terjadi di kita. Nah, tentunya sekarang pun produk juga berinovasi. Ya, ada loh ternyata produk-produk yang memang sangat sederhana, ya, sangat mudah dimengerti dan memiliki nilai kepastian. Ya, supaya apa? Supaya mencegah yang namanya mis-selling atau salah pengertian lagi untuk produk-produk asuransi, Bu. Seperti itu. Yang jelas, Sam, ketika seseorang kena kondisi kritis, jangan sampai kantongnya ikut juga kritis, betul nggak? Betul. Kita itu bukan hanya kantongnya loh, Bu. Kenapa? Bukan hanya kantong dia loh. Iya. Tapi fondasi keluarga pun jadi kritis, Bu. Iya, bener banget. Jadi kalau bisa seperti ini deh. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita tanya sama seorang bapak, seorang kepala keluarga, kalau kita tanya, Pak, bekerja kayak Sam nih, saya tanya ya, Sam, dirimu bekerja pagi, siang, sore gitu ya. Untuk siapa sih, Sam? Keluarga. Untuk keluarga, untuk orang yang di rumah, untuk yang dicintai, betul ya? Betul. Tugasmu adalah membangun aset. Memastikan orang rumah semuanya sehat sejahtera. Betul ya, Sam? Betul. Semua dikerjakan, bahkan kalau perlu lembur pun kamu akan mau mengerjakannya. Kenapa? Karena demi orang-orang yang dicintai. Jadi sebagai seorang pencari, jadi sebagai seorang kepala rumah tangga, pemberi nafkah keluarga, pasti akan melakukan segalanya supaya orang rumah dan orang-orang yang dicintai sejahtera. Benar ya, Sam? Betul. Setelah dirimu mampu mengumpulkan sejumlah aset, misalnya ada rumah, ada mobil, ada tanah, kemudian juga usaha yang kamu kerjakan, kelak kemudian hari kan harapannya buat orang rumah semua, buat keluarga, betul Sam? Pasti. Tapi coba bayangkan kalau terjadi satu hari kondisi kritis itu terjadi, musibah itu harus terjadi, jebret.
seperti saya bilang tadi, pasanganmu, orang rumahmu tidak akan pernah berani ngomong, "Pak, ini kan kanker. Pak, ini kan stroke. Pak, ini kan gagal ginjal." Ujung-ujungnya akan membawa kepada, maaf kata, kematian. Sebuah kepastian yang tidak pernah bisa ditolak oleh siapapun. Kalau ujung-ujungnya ke situ, Pak, nggak usah berobat deh, ntar habis semua. Rumah bisa dijual, mobil bisa dijual, usaha pun bahkan bisa bangkrut. Karena semuanya untuk berobat. Dan bicara berobat, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kita tidak pernah tahu berapa habisnya. Kalau itu yang terjadi, Sam, setelah semua dihabiskan untuk berobat, maaf nih, Sam, kalau si pemberi nafkah tersebut tutup usia setelah 6 bulan, kira-kira berani nggak si pemberi nafkah yang pergi selamanya ini mengatakan bahwa hidup saya sudah melakukan semua yang terbaik, saya telah menyelesaikan tugas saya dengan baik, keluarga saya sudah saya jamin dengan kesejahteraan, semua yang saya kerjakan benar-benar adalah buat keluarga saya. Padahal sebelum dia tutup usia, atau bahkan setelah dia tutup usia, keluarganya udah tidak punya rumah, keluarganya udah tidak punya mobil, bahkan terlilit hutang, biaya rumah sakit yang besar, terlilit hutang cicilan yang tidak mampu dibayar. Tujuan dari si pemberi nafkah tadi yang katanya bekerja untuk keluarga, nol besar. Ya, jadi Sangat ya, Sam? jadi memang kalau kita bicara begitu, kita bisa berkata seperti itu. Tapi ada yang kurang, Bu, kalimatnya ya. Kalimatnya ada tadinya sih seperti itu, tadinya seperti itu. Tetapi semua berubah. Niatnya seperti itu. Ketika terjadi musibah, tidak ada seorang pun yang bisa mencari, dan akhirnya tujuan keuangan si pemberi nafkah tadi atau keluarga ini gagal, tidak tercapai. Iya, betul sekali, Bu. Jadi memang balik lagi ya, saya selalu bilang ke relasi keluarga ya, bahwa gimana pun juga kita sebagai pencari nafkah, paling tidak kita mempersiapkan yang terbaik. Nah, pertanyaannya, kita nggak bisa nih munculkan versi terbaik terhadap orang lain dari diri kita, nggak bisa. Nah, kita cukup bisa memberikan informasi. Nah, orang itu pasti akan menyadari apakah benar-benar saya sudah melakukan yang terbaik, ya, atau memang cuma bisa bilang bahwa ya mau gimana lagi, ya kan? Kalau bicara mau gimana lagi, ya kita juga udah sulit ya. Nah, tetapi mungkin gini, sesimpelnya gini, kita nggak usah ngomong yang negatif deh. Misalnya contoh, hal yang meskipun diomongin nggak diomongin pasti terjadi, yang namanya tutup usia. Nah, anggaplah kita nggak bicarakan seperti itu. Nah, tapi kita bicara bagaimana kita bisa pensiun, Bu. Ya, bersama istri, bersama keluarga, tapi tidak menyusahkan mereka. Ya, kita bicara hidup sehat dalam pengertian kondisi kritisnya tidak terjadi. Ya, kita bicara kantong keringnya, Bu, kritisnya juga tidak terjadi. Nah, biasanya kan ini lebih menyenangkan ya. Lebih menyenangkan ya, orang lebih enak dengarnya ya, tapi tanpa disadari bahwa memang ya itu ada prosesnya gitu ya, ada prosesnya gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara bagaimana caranya ya supaya kita punya kantong itu nggak kritis, Bu ya, kita harus ada solusinya kan, bahwa bagaimana caranya kantong kita nggak kritis ya. Nah, caranya kalau menurut saya adalah yuk kita balik lagi kembali ke catatannya kita. Kita boleh atur pengeluaran dan pendapatan kita. Nah, kalau kita bicara nih, ya, teman-teman mungkin berpikir ya, saya pernah bilang bahwa pendapatan itu diatur atau ditambah. Ya, saya selalu bilang gitu ya. Nah, pengeluaran itu dikurangi atau diatur. Nah, itu jadi teman-teman pun harus bijak keuangan. Ya, kita nggak bilang bahwa kamu punya uang 100%, kamu harus beli semua asuransi. Ya, nggak juga. Itu kan namanya juga nggak bijak ya. Nah, tentunya ada kekuatan yang dimana kita harus atur. Contoh pembagian-pembagian yang memang tepat nih keuangannya untuk dibelikan produk-produk asuransi. Untuk apa sih? Ya tentunya untuk mengcover apabila risiko-risiko itu terjadi.
Nah, tetapi Bu, banyak orang masih nggak sadar. Ya kemarin itu saya baru bicara dengan tim kita ya, bahwa kondisinya sekarang udah tidak bisa masuk asuransi lagi loh. Ya, karena apa? Karena ada satu resiko. Nah, waktu itu tim saya ini ketemu dia, jelaskan apa yang dikata. Ya kan? Kamu akhir tahun ya kejar target ya. Seperti itu. Nah, ya kan? Nah, tetapi hari ini dapat kabar, orang tersebut sudah nggak bisa ikut produk asuransi karena ada terjadi risiko terhadap dirinya. Tentunya kita nggak ingin ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana tadi ya, kalau Ibu bilang kita dari muda bekerja, mengumpulkan aset, beli properti ya, beli kendaraan, punya tabungan. Nah, itu semuanya apa ya, kita serahkan. Contoh hal yang paling sederhana ya, kondisi pandemi inilah kita bicara ya. Kalau kita lihat sosial media itu banyak sekali agen-agen asuransi memberikan bukti klaim bahwa COVID ini menghabiskan ratusan juta loh Bu Iren. Ya, ratusan juta gitu. Nah, bayangkan ya kalau misalnya contoh nih, kita nabung ya, seorang bapak umur 30 atau 40 tahun ya, menyisihkan untuk hari tuanya satu bulannya 2 juta nih Bu. Ya, 2 juta satu bulannya nih. Ya, cukup besar ya kalau kita bicara dengan UMR kita ya, dengan usaha mereka ya, 2 juta dia tabung. 1 tahun 24 juta Bu. Ya, dia nabung 10 tahun dengan komitmen, hasil 240 juta. Ya, dengan kondisi pandemi ada ya loh Bu, yang sampai 600 juta biayanya COVID ini. Nah, pertanyaannya, apa yang kita sudah bangun, apa yang kita sudah irit-irit, apa yang kita sudah tabung, toh semuanya habis Bu. Ya kan, semuanya habis. Nah, jadi kalau saya sih bilang bahwa yuk teman-teman ya, coba kita diskusi dengan orang-orang yang mengerti di bidangnya ya, bagaimana kita bijak mengatur. Ya, contoh gini, kadang-kala kita juga ketemu ya Bu, orang-orang yang memang secara ekonomi itu terbatas ya, secara ekonomi terbatas ya. Nah, seberapa sih yang harus dibeli gitu, seberapa sih yang harus disisihkan gitu. Nah, kadang-kala mereka tidak paham gitu ya, tidak paham. Mereka merasa diri, uangnya nggak ada gitu. Nah, kalau uangnya nggak ada mau ngomong apa lagi, seperti itu ya. Nah, padahal perencanaan keuangan seperti kita, banyak loh solusi buat orang-orang seperti ini, betul ya Bu? Gitu ya, banyak solusi. Sebenarnya orang-orang itu bukan tidak punya uang, Sam. Walaupun pendapatan terbatas, tapi budgetnya yang tidak diatur dengan baik. Jadi budget itu yang perlu dipelajari, berapa persen untuk ini, berapa persen buat itu yang biasanya orang gagal merencanakan. Sehingga akhirnya ya morat-marit, bayar ini nggak bisa, bayar itu nggak bisa. Ya jujur aja, saya sendiri pun mengalaminya dulu-dulu gitu ya, dan itu tidak mudah gitu. Tidak mudah memang untuk melakukan budgeting dengan bijak, dengan disiplin. Tapi kalau kita tidak belajar dari sekarang, ketika kita menyadarinya, maka kelak kemudian hari, yaitu seperti saya bilang, kondisi kritis bukan cuma di badannya, di kantongnya, tapi keluarga pun ikut menjadi kritis semuanya. Iya, betul sekali. Jadi kondisi kritis ini ya, kalau kita bicara lagi ya, sesuatu yang tidak bisa kita pilih ya. Ya paling tidak kita menjaga yang namanya pola hidup sehat ya. Tetapi ternyata nggak sedikit loh. Ya, kita lihat contoh ya, banyak sekali atlet ya, banyak sekali artis kurang hidup sehat. Apa mereka? Ibarat kata mereka memang role model ya, mereka berolahraga ya, tetapi ya banyak kita dengar kabar bahwa mereka saat ini ya sudah tidak ada di posisinya. Kenapa? Karena risiko hidup itu terjadi. Ya mungkin karena mereka punya income yang besar, mereka tidak masalah soal biaya ya. Tapi yang paling penting Bu, saya punya pengalaman ya, bahwa kondisi kritis itu bukan bicara soal uang, ya, bicara soal mental, ya mental apa? Mental keluarga Bu, ya mental keluarga untuk mendampingi ya proses pengobatan, mental keluarga untuk bagaimana tetap, terutama istri ya, tetap survive, harus tetap terlihat semangat di depan anak-anaknya, tetapi mereka benar-benar punya perasaan yang mungkin sedih dengan kondisi yang ada. Nah, itu bicara uang beres aja demikian Bu.
Ya bicara biaya nggak ada masalah aja demikian. Ya, stresnya seperti itu menghadapi keluarga yang sakit. Pastinya, Sam. Betul, ya betul. Nah, jadi Bu, kira-kira nih Bu, apa sih yang harus dilakukan kita semua ya supaya ya tadi kantong kita itu nggak kritis? Ya, sekali lagi ke ujung-ujungnya memang setiap kita harus bisa menyisihkan dengan bijak, harus bisa atur budgeting dengan baik. Dan untuk kondisi kritis sudah ada asuransinya. Saya dan Sam malam ini tidak jualan asuransi, tapi kita mau teman-teman semua bisa mengerti bahwa penting banget kita punya perlindungan untuk asuransi kondisi kritis. Anda bisa menghubungi kami untuk mengetahui bagaimana perhitungannya, bagaimana budgetingnya, bagaimana angka yang cukup memadai sehingga ketika kondisi kritis terjadi, dirimu dan keluarga tidak perlu khawatir, tetap berpenghasilan dan tetap bisa membayar semua cicilan. Oke Sam, malam ini kita sampai di sini dulu, 45 menit Sam. Wow, sudah 45 menit ya? Nggak berasa ya? Iya. Ya, jadi mungkin buat teman-teman juga ya bahwa dengan kondisi seperti ini ya, jangan lupa bahagia ya, tetap produktif ya. Karena apa? Karena itu kunci utama ya, bahwa pikiran menjadi satu dasar buat kita bisa tetap hidup sehat gitu ya. Dengan kondisi pandemi ini tetap sehat, tetap produktif, dan memang yuk kita coba boleh komunikasikan ke orang-orang yang kita percaya untuk bicara tentang perencanaan keuangan kita ya. Karena kalau kita bicara asuransi itu tidak sesederhana bahwa kalau sakit itu di cover, tidak sesederhana itu. Ya, jadi kalau orang mendengar agen asuransi, hanya mendengar oh jualan asuransi, tidak sesederhana itu teman-teman. Jadi boleh ya hubungin siapapun mereka yang kalian percayakan untuk coba yuk konsultasi. Baiknya saya dengan keluarga itu melakukan apa ya, supaya keluarga saya itu terproteksi dengan maksimal. Seperti itu. Itu aja Bu Yelen dari saya. Mungkin teman-teman semua tetap sehat dan produktif ya. Iya, terima kasih. Dan besok malam saya akan online lagi ya, live lagi di IG yang sama bersama teman kami yang lain ya. Dan dengan Pak Sam juga kita akan lebih sering live ya seperti ini ya Sam ya. Besok temanya apa Bu Yelen ya? Besok temanya proteksi penghasilan. Nah ini ya, banyak orang tahu asuransi itu hanya sekedar sakit di cover ya. Nah, Iya. tapi kalian tahu nggak bagaimana caranya ya asuransi itu bisa loh mengcover penghasilan kalian gitu ya. Nah, bukan hanya biaya rumah sakit, tapi mengcover penghasilan. Nah, saksikan besok ya di IG-nya Ilen ya dengan teman kita Ray ya, dua orang yang memang ahli di bidangnya ya. Jadi teman-teman boleh tetap saksikan ya besok ya. Di jam yang sama ya Bu? Oh enggak, lebih cepat 1 jam. Besok kalau lebih cepat ya? jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Ya, karena saya di Balikpapan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Baik Bu Yelen. Thank you semua, sukses ya, sehat. Terima kasih teman-teman, salam sehat dan salam sukses. Bye-bye. Bye-bye.